Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Ika Fariska dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang otak dan bahasa yang di dalamnya akan membahas tentang area Wernicke dan area Broca. Yang pertama, mengenal area Wernicke beserta fungsinya. Area Wernicke adalah area di otak yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Area ini terletak di lobus temporal dan divisualisasikan di sebelah kiri bagian otak. Namun, lokasi pasti dari area Wernicke masih diperdebatkan hingga saat ini. Area Wernicke memiliki kaitan dengan area Broca di otak. Apabila peran area Broca dikaitkan dengan produksi kata-kata, maka area Wernicke berperan dalam pemahaman terhadap suatu perkataan. Seperti bagian otak lain, area Wernicke juga beresiko mengalami kerusakan. Kerusakan pada area Wernicke menimbulkan masalah medis yang disebut afasia Wernicke. Afasia Wernicke, gangguan pada area Wernicke di otak. Afasia Wernicke adalah gangguan pada area Wernicke yang memicu gangguan komunikasi pada seseorang. Afasia Wernicke membuat penderitanya bisa berbicara dengan fasih dan lancar, namun ucapan tersebut sedikit atau tidak memiliki makna. Afasia Wernicke dikenal pula dengan afasia sensori dan afasia reseptif. Afasia Wernicke dapat menimbulkan beberapa gejala. Misalnya, mengucapkan kalimat yang tidak masuk akal. Yang kedua, mengucapkan kata-kata yang tidak memiliki arti. Yang ketiga, tidak menyadari kesalahan dalam ucapan mereka. Yang keempat, mengalami kesulitan dalam mengulang frasa. Yang kelima, ada menambahkan kata-kata sendiri saat mencoba mengulangi ucapan seseorang. Yang terakhir, menyela orang lain dan berbicara dengan cepat. Selain gejala di atas, orang dengan afasia Wernicke juga cenderung memiliki ciri sebagai berikut, yaitu sulit membaca dan menulis, sulit memahami bahasa lisan. Yang ketiga, memahami materi visual dengan lebih baik dibandingkan bahasa lisan dan tulisan. Lebih mampu memelihara kemampuan kognitif ketimbang hal-hal yang berkaitan dengan bahasa. Afasia berbeda dengan penyakit Alzheimer. Afasia merupakan gangguan berbahasa yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami dan memproduksi bahasa lisan dan tulisan. Sementara itu, penyakit Alzheimer terjadi karena penurunan fungsi otak seiring berjalannya waktu. Ada dua bagian utama pada area Broca yang memiliki peran masing-masing dalam kemampuan pembentukan dan pemahaman bahasa, yaitu ada anterior, diperkirakan difungsikan untuk menginterpretasikan berbagai macam rangsang dan pengolahan konduksi verbal. Yang kedua ada posterior, diperkirakan untuk menyokong manajemen satu jenis rangsang saja dan mengkoordinasikan organ wicara dan area motorik dalam berbahasa. Selanjutnya ada afasia dalam area Broca. Pasien yang mengalami gangguan pada area Broca dapat menderita afasia Broca atau afasia ekspresif. Afasia adalah suatu keadaan pada pasien sehingga ia tidak mampu berbicara. Afasia Broca menjadikan pasien tak mampu membentuk kalimat kompleks dengan tata bahasa yang benar. Pasien sendiri masih memiliki kemampuan pemahaman bahasa yang baik, walaupun ada beberapa kasus di mana kemampuan pemahaman bahasa pasien ikut menurun. Sekian tadi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.